Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Vicky dari program studi komunikasi penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Untuk lebih jelas lagi, simak videonya sampai akhir ya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, langsung aja kita ke pembahasan, yaitu hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan merupakan tingkatan atau prioritas kebutuhan manusia. Pastinya setiap manusia mempunyai kebutuhan masing-masing. Nah, menurut Abraham Maslow ini, kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini adalah tingkatan kebutuhan yang paling dasar atau paling diutamakan di antara kebutuhan yang lain. Karena apa? Karena untuk mempertahankan hidup secara fisik. Contohnya yaitu seperti makan, minum, tidur, sandang, dan papan. Setiap manusia pasti membutuhkan kebutuhan tersebut, sehingga jika semua kebutuhan fisiologis itu tercapai, maka akan ada dorongan yang muncul dalam pikiran manusia untuk memikirkan kebutuhan yang lain. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi secukupnya, akan muncul kebutuhan rasa aman. Keamanan di sini bukan cuma secara fisik, tetapi juga mengenai rasa keamanan. Artinya, selain keamanan fisik, kebutuhan ini juga termasuk stabilitas dan ketergantungan, sekaligus perlindungan dari kriminalitas, terorisme, perang, dan juga hukum. Sebenarnya kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keamanan ini ada kesamaannya, yaitu sama-sama untuk mempertahankan hidup secara langsung. Yang ketiga yaitu kebutuhan dimiliki dan dicintai. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi dan kita sudah merasa aman, maka berikutnya adalah kebutuhan kita untuk merasakan kasih sayang atau cinta, sekaligus perasaan memiliki dan dimiliki. Yang dimaksud adalah kebutuhan manusia untuk merasa dibutuhkan agar dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Kebutuhan ini bisa termasuk keinginan untuk bersahabat atau untuk memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat dengan keluarga, serta keinginan memberi dan menerima cinta. Yang keempat yaitu kebutuhan harga diri. Ketika kebutuhan dimiliki dan mencintai sudah relatif terpuaskan, maka setiap manusia akan memiliki kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini adalah kebutuhan egonya atas keinginan masing-masing. Ini dapat termasuk keinginan untuk dihormati orang lain, reputasi, perhatian, dan juga kepemilikan status. Selain kebutuhan eksternal, manusia juga akan membutuhkan keyakinan pada diri sendiri, prestasi, kemandirian, kebebasan, dan penguasaan. Yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Setelah semua kebutuhan di atas terpenuhi, maka kita akan mencapai kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini yaitu membuktikan dan menunjukkan diri kita kepada orang lain. Untuk melakukannya pun kita harus mengembangkan potensi yang kita miliki untuk menjadi yang lebih baik. Tidak banyak orang yang bisa mencapai tahap ini karena banyak dari kita belum memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kebutuhan tingkat ini berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan sebelumnya karena apa yang kita lakukan di tahap ini merupakan bukti kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa dan kita sanggup mencapai apa yang kita harapkan. Nah, itu semua merupakan teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Sekian penjelasan dari saya dan semoga dengan penjelasan ini dapat menambah wawasan teman-teman semua. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.